بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فائدة لا ألفاظ النقل وكيفيته. ألفاظ النقل وكيفيته. قال الشيخ ابن حجر في كتاب الحق الواضح المقرر: الناقل متى قال وعبارته كذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجوز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذبا. ومتى قال فلان كان بالخيار، أي بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معنى لفظها، انتهى. ورأيت عن بعض الأدباء ما نصه: إذا حكيت كلاما من أحد كان بالفاء فجعلت بدله واوا لم تكن من الصادقين، انتهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نعم تعالى والتعالى والنفع والانتفاع بالذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحتى من كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه المضاد سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Sekarang kita teruskan kitab Matlabul Aiqadh. Sekarang pembahasan tentang kaifiyatun naqlil aqwalil fuqaha. Gimana kita menukil? Masalan, kita buat suatu bahas atau risalah, kemudian kita nukil dari Rawdatul Talibin, masalan Nawawi. Kita menukil dari Hasya Bujairumi, atau kita nukil dari Al-Ummi Imam Syafi'i. Kaif an-naql. Nah, di sini dilihat ketika naqil mengucapkan, kalau nanti baca di kitab Tuhfah misalnya atau di kitab manapun, wa ibaratuhu, kata-kata itu berarti apa? Huwa yanqul bin nas mubasyarah. Jadi mananya dia nukil dari kitab aslinya beserta nasnya, bila taghyir wala tasarruf. Tidak ada perubahan sedikit pun dari lafadznya. Karena kalimat ibarah itu taqtadhi dzalik. Ya. Tapi ketika wa illa lakana kadziban, kalau ente ada perubahan sedikit walaupun maknanya betul, tu'tabar kadzib ala dzalika syakhs. Tapi kalau ente nukil qala an-Nawawi fil Majmu' misalnya pakai kalimat qala dan ente enggak nyebut wa ibaratu kada, qala Nawawi fil Majmu' laka bil khiyar an tanqul bin nas atau tanqul bil ma'na lakin bila taghyir fil ma'na. Ya. Contoh di sini disebutkan, coba lihat nomor ta'liq nomor berapa? Nomor 1 itu. Ya, ta'liq nomor 1 yang setelahnya, halaman 42. Yang nukil pakai kalimat qala. Ya. Tapi ibaratnya pakai nas, ya. Coba lihat. Qala bin Hajar law shalla laman mata al-yawm fi aqtaril ard mimman tasih shalla alaihi jaza bal nudib. Ya, sering itu kalau di Hadramut, usolli alaman mata usolli alaman sahhat alaihi musalla min amwatil muslimin. Setiap hari itu begitu, hukumnya nggak apa-apa, bahkan mandub hukumnya. Sunnah setiap hari ente sholat jenazah atau sholat gaib kepada orang-orang yang memang sah untuk disolatkan. Nah, kita nggak, banyak orang muslim pasti meninggal, banyak yang kita tahu dan kita nggak tahu. Sah bal nudib. Qala fil Majmu', syuf. Ibn Hajar nukil dari Majmu', hadan yanqul bi ibaratihi. Lianna ma'rifat a'yanil mauta wa adadim laysa syartan. Kenapa sah? Karena mengetahui persis orangnya itu siapa-siapanya itu bukan syarat. Dan apa jumlahnya orang nggak perlu. Misal ada mayit ada 10. Sholli ala haula'il mauta. Ente nggak tahu jumlahnya berapa, ente nggak tahu mereka siapa, sahih. La ta'rif a'yanahum wa la ta'rif adadahum, hadza yasih. Coba katanya wa nafsuha ibaratul Majmu'. Nah, Ibn Hajar nukil dengan nasnya. Ta'liq nomor 2 yaitu ta'liq dengan kalafat qala, tapi dia menukil makna. Tidak menukil lafaz tapi maknanya betul dan tidak ada perubahan makna di situ atau perubahan pemahaman. Misalnya qaul Ibn Hajar fi Tuhfah qala fil Majmu' fi mawdi' la yajib ghuslul maulud ijma'an. Jadi kalau ada orang lahiran, perempuan melahirkan anak, apakah perlu dimandikan anaknya? Karena kan itu ada rutubatul farj. Hukumnya apa? Najis.
segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia hukumnya najis. Apakah perlu kita mandikan? Mati anaknya. Anak kecil baru lahir dikasih air, apa? Mati air. Syuf, la yajib ijma'an. Wa in qulna bi najasatir rutubah. Kenapa lil masyaqqah? Lil udzur. Lihat ibarat Nawawi di Majmu' apa? Hal yajib ghuslu dhahiril bayd idza waqa'a ala mawdi'it tahir. Ayam ketika bertelur, cangkangnya itu, kulitnya, apakah perlu dicuci? La yajib. Hakaha humal fihi wajhan. Hakahu humal Baghawi sahibul Maghribi binaan alla anna rutubatul farj tahirah najisah. Maknanya apa? In qulna anna rutubatul farj tahirah, maka cangkangnya suci. In qulna annaha najisah, maka cangkangnya najis. Wal mu'tamad anna rutubatul farj fi tafsil. Ya, rutubatul farj fi tafsil. Qata Ibn Sabbagh fi annahu la yajib ghusluhu. Wa qala al-walad, siapa? Ibn Sabbagh. Al-walad idza kharaja tahir la yajib ghusluhu bi ijma'il muslimin wa kadzal bain. Syuf, lihat ibarat Nawawi Ibn Hajar apa? La yajib ghusl maulud ijma'an. Ibarat Nawawi apa? Idza kharaja tahir la yajib ghusluhu bi ijma'il muslimin. Maknanya sama enggak? Sama, tidak ada perbedaan maknanya. Nah, itu kalau pakai kalimat qola seperti itu. Tapi kalau wa ibaratun Nawawi fil Majmu'ah, harus nukil dengan lafadznya Imam Nawawi yang ada di Majmu'. Paham ya? Jadi gitu ya. Itu cara menukil ya. Taib summa katanya sini ra'aitu an ba'dil udaba. Oh, naam. Idza hakaita kalam ahad kana bil fa. Ente menghikayatkan kalam seseorang. Dia menyebutkan dengan fa, ente ganti waw. Kana kunta kadziban. Lam takun minas shadiqin. Ente bukan termasuk orang-orang yang jujur. Walaupun mungkin ente enggak dikatakan kadzib, tapi anta matasduq. Anta lasta shadiqan. Terus وفي التحفة من الشهادات يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير. Nah, ketika ente mendengar sesuatu, mendengar dari seseorang, lalu ente sampaikan. Ente mendengar ceramah, lalu ente sampaikan. Yajuz ta'bir anil masmum bimuradifi. Mananya apa? Nggak harus dengan lafaz. Bisa ente ketika dengar ceramah seseorang, terus ente ceritakan ke orang dengan lafaz yang sama. Mustahil, adatan. Ente boleh jelaskan dengan lafaz lain, muradif li madmun walam yat bi syart adam taghyir al makna wa illa lakunta kadziban ala. Ya, makanya banyak banget itu. Jangankan itu. Makanya disahkan dalam hadis itu, perawi hadis harus adlun dhabit. Karena apa? Ente menukil kalam Rasulullah. Menukil kalam Rasulullah itu, berbohong atas nama Rasul tidak sama dengan berbohong dengan nama orang lain. Berbohong dengan nama Rasul itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berbohong sama orang lain ente dosa mungkin. Tapi Rasul langsung ente lagi mempersiapkan tempat duduk di neraka. Ya, makanya disyaratkan adil dhabit. Orang hafalan lemah hadisnya dhaif. Bukan berarti dia itu salah. Karena orang dhaif kadang-kadang juga kuat hafalannya di hal-hal tertentu. Lakin hadza min syan, supaya ihtiyat dalam mengambil ahkam dari Rasulullah. Allahumma nanti fi qadiyatil fadail a'mal yajuz al-amal bil ahadits ad-dhaifah. Baik. Wa qawluhum intaha mulakhasan ay mu'ta min alfadhihi bima huwa al-maqsud duna ma siwa. Intaha mulakhasan sama. Ada satu takbir panjang. Ya. Terus ente mengambil khulasahnya. Khulasahnya ini adalah isi daripada kalam yang kita nukil, tapi dalam bentuk yang lebih ringkas. Itu mana intaha mulakhasan. Coba lihat di bawah itu. Wal muradu bil ma'na at-ta'bir an lafzihi bima huwa al-mafhum minhu. Dzakara dzalika al-'allamatu Abdullah Az-Zamzami intaha. Kadang ada beberapa bilang intaha mulakhasan, ada intaha bi ma'nahu. Intaha bi ma'nahu juga sama. Nukila bukan dengan lafaz. Lihat di bawah itu di ta'liq nomor 1 yang intaha mulakhasan. Qala Bulgi la yata'aradu al-imam idza arada an yaqtar bi akhar wa yu'rid al-imamah. Itulah apa? Kalau ada orang jadi imam, lalu datang orang lain yang lebih patut jadi imam, si imam ini akhirnya mengeluarkan atau dia berhenti menjadi imam lalu berpindah menjadi makmum, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau jadi imam, Rasulullah datang, akhraja nafsahu minal imamah, thumma Rasulullah masuk ke dalam,
Itu gimana hukumnya? Hadhi waqa'at lis-Siddiq ma'an Nabi lamma dhahaba lis-sulh baina jamil ansar wa fi maradi maut thumma jaa wa huwa fi shalah. Sayyidina Abu Bakar fa akhraja nafsahu min al-imamah waqtada bin Nabi was sahaba akhraju anfusahum min al-iqtida' bihi ay bi Sayyidina Abu Bakar waqtadau bin Nabi wa qadiyatu istidlalin bil awal al-adhar kama jawazu dzalik. Jawaz ya. Bal ittafaq alaih, muttafaq alaih yajuz. Watsani zahir intaha mulakhasan. Maknanya apa? Ini kalamnya Bulkini ini hanya talkhis dari mungkin fatwa yang panjang ditalkhis oleh Ibn Hajar dalam bentuk ringkasan yang sudah jelas maknanya. Paham ya? Baik. Faidatun. Faidatun az-ziyadah 'ala al-asl. Qala ba'dhum inna asy-syariha wal muhashshi idza zada 'ala al-asli faz-zaidu la yakhlu imma an yakuna bahthan aw i'tiradan in kana bi sighati al-bahth wal i'tirad aw tafsilan lima ajmalahu atau takmilan lima naqasahu wa ahmalahu. Naam. Kita tahu ya ada istilah matan, syarah dan hasyiyah. Matan itu seperti Minhajut Thalibin atau Muqaddimah Hadramiyah. Kita tahu ya, pernah lah kita belajar Muqaddimah Hadramiyah, pasti tidak semuanya lengkap di Muqaddimah Hadramiyah. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan lebih panjang. Nah, ketika syarih atau muhasyi, contoh misal kalau muhasyi seperti Bajuri, Alaman ala Fathul Qorib. Di Fathul Qorib itu banyak masalah-masalah yang ditinggalkan oleh Ibn Qasim lalu disebutkan oleh Bajuri. Syuf hadza ziyadah min asy-syari' atau muhasyi la yakhlu min ahad arba'atil umur. Yang pertama imma bahthan. Ma ma'na al-bahth? Bahas itu adalah pembahasan baru yang tidak dijelaskan oleh asy-syarih atau al-matin awi syarih, dan itu butuh untuk ditulis li itmamil faedah atau li itmamil faham. Yang kedua imma i'tirad. Kalau i'tirad berarti apa? Tidak setuju dengan itu, banyak sekali kan yang di-i'tirad oleh Ibn Qasim di dalam Abi Syuja. Salah satunya Hajatul Wada. Hukumnya apa Abi Syuja? Sunnah. Di-i'tirad oleh Ibn Qasim, hukumnya wajib. Wujubut tawafil wada apakah ada di matan Abi Syuja? Berarti apa? Ziyadahnya dalam bentuk i'tirad. In kana bi sigatil bahats awil i'tirad. Au tafsilan lima ajmalah. Kadang contoh seperti ini. Wal jari karraqib. Apa maksudnya? Di Minhaj itu. Ditafsil oleh Ibn Hajar, ditafsil oleh Mughni, ditafsil oleh atau di Muqaddimah itu juga ada jari karraqib. Maka dijelaskan oleh Ibn Hajar dalam Al-Manhajul Qawim atau Busyral Karim. Au takmila lima naqasah. Ya, seperti misalnya di Muqaddimah Hadramiyah zakar syurut ada beberapa masalah zakar khamsah syurut faqat. Di Fathul Muin misalnya. Di Fathul Muin itu menyebutkan syurutul B' hanya 4 atau 5. Padahal ada berapa? Syurutus sighah. Ada 5, padahal ada berapa? 12. Siapa yang nambahin? Al-Bakri dalam I'anatul Talibin. Takmilan 5 naqasahu wa ahmalahu. Idzan az-ziyadah min asy-syarih awil muhasyi la yakhlu an ahad arba'ati umur. Imma bahats, i'tirad, au tafsil, au takmil. Baik. Nah, sekarang musannif akan menjelaskan takmil itu seperti apa ini maksud? Terus wa takmilu in kana lahu ma'khadh min kalamin sabaqahu aw lahaqahu fa ibrazun wa illa fa'tiradun fi'li. Takmil. Ketika takmil kan menyempurnakan sesuatu yang dikurang atau ditinggalkan oleh musannif. Itu kalau dia ambil dari kalam yang orang-orang terdahulu, ya. Fa ibraz. Namanya adalah ibraz. Dia hanya menampakkan sesuatu yang sudah ada, yang tidak ditulis oleh si matin atau syarih. Wa illa fa'tiradun fi'li. Kalau bukan bagi fa'tiradun fi'li. Syuf hadhil ibarah fi mushkilah. Apa i'tirad fi'li maksudnya? Makanya al-muhaqqiq di ta'liq nomor 4 tapi halaman setelahnya apa kata beliau? Wal muhaqqiq mustashkil ibarat al-muallif. Ini muallif ini siapa namanya? Habib Abdullah bin Husain Bafaqih menukil dari kitab Abjadiyatul Ulum punya An-Nauji. Ma'a ta'liq Syekh Fadl. Syekh Fadl itu punya ta'liq sebelumnya.
li'anna al-ibarah kin-nauji fi abjadil ulum wallati naqala al-musannif wa illa, sama nih. Jadi ibaratnya dari kitab aslinya at-takmil in kana lahu ma'khadh min kalam sabiqiyya aw lahiqiyya, sabaga aw lahaqau, wallahu alam. Ya bisa dua-duanya mungkin. Fa ibraz wa illa fa'tirad. Fa'alal awwalain. Nah, syuf. Fa'ala awwalain. Sama fi'li hampir sama enggak? Misal nih, ketika coba lihat papan sini. Zaman dulu itu kan kitab itu nggak ada harokat ya. Zaman sekarang juga sama sih, tidak ada harokat karena juga tidak ada titik. Fa tiradun fi li. Fa'ala al-awwalin. Nah, kalau dibuang sama nggak? Yang ini fi'li, yang ini fa'ala. Jauh nggak maknanya? Ketika ente maknai fi'li, apa i'tirad fi'li itu? Terus i'tirad gauli gitu. Mugobilnya i'tirad fi'li. Apa? I'tirad fi'li dengan fi'il ente. Emang ada fi'ilnya musannif dalam kitab? Nggak ada. Adanya apa? Aqwal musannif. Wal ghalam ahadul lisanain. Yang betul ada fa'al awwalain. Ya, makanya di sini dinukil kata fa'al awwalain ai waladiyah anu asyari wal muhasyi, maka wajib bagi syarih dan muhasyi imma tafsir lima abhamah. Ini menyambung baru. Takmil itu imma tafsir lima abhamahu, menafsirkan sesuatu yang masih maknanya tersembunyi. Fa in kana bi kalimah ai au bil bayan au bil ataf fat tafsir bil lafaz. Ai kada wa kada. Itu namanya tafsir bil lafaz. Wa in kana bi kalimat ya'ni au ma yuradifu tafsir bil makna adh-dhahir. Faham ya? Syufana termasuk min wadhifat muhaqqiq seperti ini. Ketika ada kalimat fa'tiradun fi. Ini makna tiradun fi. Nah, tugasnya muhaqqiq apa? Apa maksud dari kalimat ini, dengan cara apa? Rujuk ke kitab aslinya. Nah, jadi muhaqqiq yang semestinya seperti ini. Apa namanya? Tahqiq ma yakhfa minal ma'ani. Jadi paham ya? Jadi maksudnya bukan fi'tirad fi, fa'tiradun. Ya, fa'tiradun. Kalau tidak ada nukil dari kalam orang-orang sebelumnya, maka namanya bukan ibras tapi apa? I'tirad. Ketika i'tirad, ya sudah, maka wajib bagi muhasyi untuk menjelaskan. Kalau dengan kalimat ai, maka namanya tafsir bil lafaz. Tapi kalau dengan yakni namanya tafsir bil mana ala kulli hal. Terus siyagul i'tirad wa siyagul i'tirad mashhurah wa li ba'dihha mahallun la yusharikuha fihi al-akhar fa yaridu wa mashtuqa minhu lima la yandafi'u lahu bi za'mil mu'tarid. Naam. Nah, sekarang siyagul i'tirad. Banyak dari musannifin atau syurrah biasanya i'taradu ala an-Nawawi misalnya, atau i'taradu ala man qablahu minal a'immah, tidak setuju karena menukil dari atau apa namanya, menulis pendapat yang yudhan annahu mu'tamad wa laysa kadzalik. Nah, tugasnya syari adalah menjelaskan kebenaran ini. Nah, ini kebenaran namanya apa? I'tirad kan, karena menyalahi atau bahasa kasar menyalahkan musannif karena itu salah gitu. Tapi salah dengan cara yang adab ya, menyalahkan dengan cara yang adab. Nah, syiar i'tirad itu macam-macam. Yang pertama yarid. Kalimat yarid. Wa yaridu alaihi, wa yaridu alaihi. Nah, kalau kalimat yarid wa masydaqqa minhu, dan yang diistiqaq dari kalimat yarid itu untuk apa tugasnya? Lima la yandafilau bi za'm mu'tarid. Kepada sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh mu'tarid. Jadi misal syarih menjelaskan satu ibarat, dia mengiktirad orang sebelumnya. Kemudian si muhasyi ini mengiktirad kalam syarih wa qad yarid ala kalamihi annahu kadza wa kadza wa kadza. Nah, wurud hadzal wurud tidak bisa ditolak oleh syarih. Jadi ente mengatakan seperti itu. Syuf, ada iskal lagi lain. Iskalnya seperti ini. Nah, syarih, oh kalau itu anda nggak paham. Nah, itu kalimat yarid biasanya tidak bisa ditahan. Contohnya apa? Anda nggak mau contoh dari sini karena agak
terlalu susah, ana ngambil contoh dari kitab I'anatul Talibin. Ada ahsan. Lebih mudah ya. Qala fil i'anah lahwah. Ini masalah tentang ketika ada orang sholat sendiri, wanawa al-imamah, dia sholat sendiri lalu niat jadi imam. Kenapa? Barangkali nanti di belakang ada yang datang, hada yajuz alal aujah, sahih alal aujah, li'annahu sayasir imaman, ya, karena sah seseorang berniat menjadi imam walaupun tidak ada orang di belakang. Ya. Taib, kalau misal orang datang, dia jadi imam kan, dan dia tidak niat imamah setelahnya, maka hasala fadilat jamaah lil ma'mumin la lil imam, karena imam lam yanwi, karena laisa lil mar'i lama nawa. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kalau dia niat fil athna, si imam kalau niat ketika tengah-tengah sholat, dia belum jadi diri sendiri, kemudian menjadi imam, atau dia menjadi imam, Allahu Akbar, tapi dengan niat imamah, sah kan sholat tetap walaupun ada makmum, karena niatul imamah itu wajib hanya di sholat Jumat. Wa niyatul di Zubat al-muhim lah, lupa di Zubat itu ada al-muhim hanya di sholat Jumat. Tapi di tengah-tengah di rakaat kedua, nawa al-imamah, hasralahu fadlu jamaah min hinin niyah, dari niat. Mananya apa? Berarti dapat pahala berjamaah mulai dari niat sampai selesai sholat. Berarti cuma 50% aja dapat pahalanya. Baik. Fa'in gulta. Nah, ada iskal di sini. Kalau ada orang idrok jamaah di tasyahud akhir, ya, ada imam sudah tahiyatul akhir, tasyahud akhir, datang makmum, lalu dia Allahu Akbar sholat niat berjamaah, maka hasalallahu fadlul jamaah, padahal dia dapatnya di mana? Mal farq baina hadza wa bainal imam, padahal sama-sama di tengah-tengah sholat. Jawabannya apa? In itafun niyah alama ba'dahu wa ma'hud. Ketika ente niat sekarang, maka niat itu akan bersambung sampai selesai. Makmum tadi ketika datang di tasyahud akhir, dia kan niat imamah. Setelah itu ngapain dia? Meneruskan sisa sholat dia dalam keadaan sendiri, tapi awalnya dia berjamaah. Apakah dapat fadilah jamaah? Dapat, walaupun dia setelahnya hanya sholat sendiri. Li'anna in itafun niyya alama ba'dahu atau alama ba'daha wal ma'hud, bikhilaf in itafun niyya alama qablaha. Seperti yang imam tadi, niatnya kapan? Di rakaat ketiga atau rakaat kedua. Apakah pahalanya kembali ke sebelumnya, berarti dianggap berjamaah dari awal? Enggak. Dapat pahala jamaah, cuman hanya tengah-tengah. Tep. Wagot yarid. Wa yaridu alaiha. Ini itirad. Oh, kalau begitu caranya ada iskal dalam puasa. Ketika ada orang puasa sunnah, niat jam 10 pagi. Dikatakan puasa dari kapan? Jam 10. Pahalanya dianggap dari awal. In itafunnya ila magablal fajar. Nah, gimana itu jawabnya? Tukut yarid. Seperti itu. Yumkin al-farq. Walaupun bisa jawab sebenarnya. Bisa di farq antara dua. Kenapa? Li'anna shalah yumkin fihi tajazzi. Bidalil apa? Bisa enggak niat mufaraqah tengah-tengah salat? Boleh. Tapi kalau puasa di antaranya lagi perbedaannya, niatul khuruj minas shalah tubtil as-shalah, niatul khuruj minas shaum la tubtil as-shalah. Aidan yumkin lil musalli an yakun lahu thawabul jamaah fi juz' min salatihi
wa yakun lahu fadilah jama fi juz'in akhar. Tapi ada nggak orang puasa kayak gitu? Pahalanya setengah-setengah, nggak semua satu pahalanya. Nah, itu mungkin al-farq. Ala kulli hal, ana hanya mau ngasih contoh wagot yarid tadi. Ente kata in itafun niyah ala ma ba'daha ma'hud. Wan itafun niyah ala ma qabla ghair ma'hud. Kalamak mu'tarad. Kenapa? Wagot yarid dalam masalah bab puasa. Nanti ana jawab lagi, oh kalau puasa beda. Ada perbedaan al-farq baina shaum wa shalah. Apa faraknya tadi yang ana sebutkan? Maka syuf al-fiqhu wa jama' wal farq. Idza stata'ta an tufarriq bainal mas'alatain mutasyabihatain bi'illatin mukhtalifain bi hukmin mukhtalifain faqad irtaqaita ila darajatil fiqhi aktsar wa a'la. Nah, makanya kita Imam Juwaini punya kitab namanya Al-Jam'u wal Farq. Imam Ghorifi punya kitab Al-Furuq. Al-Furuq ya, Al-Furuq al-fiqh itu muhim ya. Dan itu biasanya ente akan temukan di mana? Di hasyiah-hasyiah biasanya. Ya. Baik, terus Wa yatawajjahu wa mashtaqqa minhu a'ammu minhu min ghairi. nah, kalau tawajjuh ya tawajjuh atau yuwajjah. Ya. Itu a'am, bisa i'tirad bisa bukan. Bisa i'tirad, bisa meluruskan makna yang dimaksud oleh musannif. Contoh lihat di bawah. Ibn Hajar bilang, "Naam buhitha hilluhu ay hilut tamwih fi alatil harb." Apa hukumnya tamwih lina bidzahab wal fiddah? Haram. Taib alatul harb juz, ada bahas. Kenapa? Untuk ente bayangin kalau musuh ngeliat ente pakai pedang emas gimana? Orang kafir ngeliat ente bawa pedangnya pedang emas. Ketakutan. Kaya ini ya ternyata. Jadi ada down sedikit dia punya. Dia ada rasa takut. Sehingga nanti kejiwaannya terganggu sehingga cepat dikalahkan. Makanya orang muslim itu nggak boleh lemah di depan orang kafir, harus kuat. Bukan tawadu ya. Tawadu itu kepada orang muslim. Aizzatin alal kafir, asyidda alal kufar, ruhama bainahum. Nah, kalau sama kafir harus syadid. Kalau sama muslim baru ruhama. Ini kebalik. Sama orang kafir toleransi. Sama orang muslim la hadza khata' mukhti. Ya, kebalik, itu melanggar Al-Qur'an itu ya. Taib. Tamassukan bi anna kalamahum yashmaluhu wa yuwajjah ba'da taslimi li anna li haja. Maksudnya diluruskan nih. Alatul harab kenapa boleh? Li hajah. Hajatul harab. Juz ya. Apakah i'tirad ini? Bukan bentuk i'tirad. Makanya syuf di bawahnya nomor 4 itu yuta'ammal murad bi hadza la'al murad min wajhil umum anna tawjih qad yakunu li'tirad au tawjih itu bisa i'tirad bisa bukan. Bukan di sini ya. Tabyinul makna atau meluruskan mana yang dimaksud supaya tidak salah faham. Terus Wa nahu in qulta wa nahuhu mimma huwa bi sighatil ma'lum syartun lima yatahaqqaqu lahu al-jawab ma'a quwwatin fil bahr. ini sering lihat deh. Fa in qulta qultu, fa in qulta qultu atau fa in qila ujiba. Kalau kalimatnya fa in qulta i'tirad gawi. I'tiradnya gawi. Misaluhu, lihat di kitab Ibn Hajar nih di Tuhfah. Ajib musannif ini hanya nukil dari Tuhfah kebanyakan ya. Beliau memang mula bi Tuhfatil Muhtaj. Wahia an-ni'mah. Nikmah itu apa sih? Hakikat kulli mulaim tuhmat agibatuhu. Semua sesuatu yang cocok atau sesuai dengan apa ya dengan hasrat manusia yang tuhmat agibatuhu. Yang memang terpuji di akhirnya. Maka ala hadza ta'rif la ni'matullah la ni'mah lillah alal kafir. Kenapa nikmatul kafir la tuhmat agibatu? Karena orang kafir ujungnya kemana? Neraka. Berarti apa? Maladhu istidraj. Istidraj. Berarti kenikmatan itu kenikmatan yang fana, atau kenikmatan yang bukan hakiki. Fa in qulta syuf i'tirad. Hadza la yuwafiq tafsir ni'mah lughatan min annaha mutlaqul mulaim. Syuf. Ni'mah lughatan itu mutlaqul mulaim. Tuhmat agibatuhu au wa huwa muwafiq lil istimal fi aktsarin nusus. Di dalam Al-Qur'an dan nas-nas hadis banyak dikatakan nikmat itu dua-duanya. Karena ada nikmat yang melalaikan, ada nikmat yang bikin, ada nikmat yang membuat orang jadi lebih taat, ada nikmat yang malah bikin lalai, dan dua-dua dikatakan nikmat secara bahasa. Sama hikmatuhu. Nah, kenapa ente kasih nikmat itu kalimatnya tuhmat agibatuhu?
Qultu, dijawab. I'tirad gawi. Tapi jawaban juga kuat di sini. Sya'nul mustalahat al-urfiyah mukhalafatuha lil haqaiq lughawiyah. Nikmah yang kita maksud nikmah lughawiyah. Nikmah yang maksud nikmah istilahiyah. Wala musyahata fil istilah. Wa kaunuhu akhas minha kal hamad wa shalah urfan. Seperti salah, asal lughatan apa? Doa. Urfan atau syar'an? Aqwal afal mukhtatamah. Tapi mana ketika ngomong ana sholat itu, ente mahamin ana doa? Enggak kan? Enggak kan? Ketika ana bilang enggak maksudnya doa, ente salah. Kenapa? Ini sudah uruf. Coba ente bilang sholat itu da'u tuh. Nah, orang faham, ente mana sholat, mana doa. Paham ya? Sya'nul haqa'iq atau sya'nul mustalah urfiyah mukhalafatu li haqa'iq al-lughawiyah. Karena kebanyakan ma'ani lughawiyah itu a'am daripada ma'ani urfiyah atau syar'iyah. Baik, terus nahwu wa nahwu in qila lahu ma'a du'fin fi. Kalau kalimat inggila ad-du'f fil bahts. I'tirad itu enggak sekuat yang pertama. Contoh tuh Qaul Ibnu Hajar. Qauluhu li Amr, shallaita bi ashabiku anta junub. Nah, Sayyidina Amr bin As kan itu. Dalam keadaan junub, dia enggak sempat mandi dan juga waktu itu musim dingin. Langsung sholat. Sorry fit tagri ala imamatihi. Rasulullah soroha itu kalau siapa Amr bin As itu memang imam. Wah tasrihuhu bi imamatihi yaqtadi sihhat sholati man Amr bin As. Kan dikatakan wahina idin. Fa in gila biluzum li'adah. Kalau memang dikatakan wajib bagi Amr bin As untuk iadah sholat, ushkila bi anna man talzamuhu la tasimamatuhu. Orang yang wajib iadah tidak sah jadi imam. Syuf min syurutil imamah an la talzamul iadah. Maka tidak sah orang yang mutayammim bisababil barat an yakun imaman. Orang yang wajib iadah tidak boleh jadi imam. Al-mustanji bil hajar yajuz an yakun imaman? Yajuz. Karena mustanji bil hajar la yalzamul iadah. Paham ya? Taib. Au bi adam luzumiha. Kalau in gila bi adam luzumil iadah. Oke, kita taslim. Tidak wajib iadah. Ada iskal lagi apa? Bi anal mutayammim lil barat tazamu iadah. Syufa Amr bin As apa? Mutayammim lil barat. Karena mau mandi karena dingin. Karena takut nanti akhirnya mati karena dingin Madinah kan luar biasa. Madinah tuh hampir kayak Tarim cuacanya. Kalau dingin luar biasa, kering dinginnya. Bahkan lebih parah daripada kalau dikatakan la yalzamu al-i'adah ushkila bi anna mutayammim barat tazamu i'adah wa qad yujab. Ini jawab. Apa jawabannya? Bi annahu yufid sihhata sholatihi. Mananya apa? Salat itu sah. Ya. Tapi apakah salatnya wajib i'adah apa enggak? Ada bi amr jadid. Ente ingat enggak dalam kaidah usuliyah? Halil amr bi syai' di dalam Maraqis Suud al-amr la yastalzimul qadha bal huwa bil amri jadidiyah. Halil amr yastalzimul qadha. Ketika ada perintah aqimus shalah, kemudian ente enggak lakukan, apakah wajib diqadha? Apakah wujubul qadha mustafad minal amr atau mustafad min dalil akhar? Al-mu'tamad mustafad min dalil akhar. Paham? Makanya di dalam Maraqis wal amru la yastalzimul qadha bal huwa bil amrin bi amrin jadidin ja bi amrin jadid. Taib ma huwa amr bi wujub i'adati shalah man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakara huwa dalil ala wujubil qadha. Loh, tapi kan buat naim. Apalagi yang sengaja, yang naim aja butuh qadha, apalagi yang ada mimbab mafhum mukhalif al-aulawi. Seperti fala taqul lahum uffin, berarti mukul boleh. Enggak, ente berarti enggak paham bahasa. Dipakai dengan lafaz adna liyunabbih alal a'la. Ya. Taib. Taib. Amma sihhatu salatihim. Nah, oke. Amr bin As salatnya sah. Nah, makmumnya gimana? Sah juga. Amma sihhatu salatihim khalfa fa waqi'atu hal muhtamilah. Li'annahum lam ya'lamu wujubil i'adah halatu iqtida. Kenapa dikatakan sah salatnya makmumin? Ya karena makmum enggak tahu. Kalau ternyata Amr bin As junub.
Wabitali sholatnya sah fi dhannihim. Baik, apakah wajib ada? Wajib. Tapi di sini nggak ada. Kenapa Rasul nggak mewajibkan mereka i'adah? Innamal lam ya'murhum bi i'adatis shalah li'anna i'adatas shalah bi udhrin ala tarahi. Apakah wajib ngulangin sholat dalam keadaan udhur? Wajibnya langsung. Ente ketiduran, tidur nggak sengaja, nggak sholat. Apakah wajib langsung diqadha? La, ala tarahi. Hadza kadzalik. Wa ta'khirul bayan an ghair waqtil hajah yajuz. Hadza laysa min bab ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kenapa? Li'anna li'ada ala tarahi. Maka Rasulullah ketika mentakhir bayannya nggak ada masalah. Karena memang i'adatus shalah ala tarahi. Mau Anda jelaskan besok, usbu qadim, tahun depan, nggak ada masalah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Lakin hadza laysa min bab ta'khirul bayan an waqtil hajah. Coba rabat baina al-fiqh wal usul, itu kaidah usuliyah. Baik. Fajaza iqtida'um lidzalik wa hina idzin fala iskal aslan. Ya udah enggak ada iskal katanya. Dijawab akhirnya. Tapi tidak sekuat kalau pakai kalimat in gulta, fa in gulta. Baik. Muqad yugal wa nahwuhu lima fihi du'fun syadid. Kalau bahasa fihi du'uf syadid. Contoh di sini juz nomor 5. Misalnya qaul Ibnu Hajar fi Tufani. Jadi kita belajar mustalah sekalian belajar fikih ya sebenarnya. Dengan fi abwab muta'addidah. Baik. Law halafat la tatazawwaj lam tahnath al-mujbarah bitazwiji mujbiriha laha wa tahnath ghairuha bitajwiji waliha laha biidniha. Qaul al-Bulghini. Perempuan bersumpah, wallahi la atazawwaj imra'ah. Kalau dia perempuan mujmarah bi an kana bikran. Ini yang ngomong perempuan perawan ya. Masih darah kalau bahasa Malaysianya. Dia bersumpah, saya tidak mau menikah, bersumpah. Kemudian nikahkan oleh wali mujbir tanpa seizin perempuan. Wali mujbir punya hak untuk menikahkan perempuan dengan paksa. Hal tahnath hiya la. Kenapa? Karena bukan keinginan dia. Karena dia diijbar oleh walinya, yaitu ab wal jad. Wal abu wal jaddu lil bikrin ajbara wa thaybun zawajuha ta'azzara. Ta'azzara al-ijbar. Al-bikir nggak bisa di-ijbar. Al-bikir harus pakai izin. Taib. Wa tahnath ghairuha, ghair mujbara, seperti al-thayyib. Thayyib itu harus diminta izin. Karena sudah tidak ada ijbar. Taib. Ketika bitazwiji walihalah biizniha, walinya bilang, ente mau nggak nikahin? Mau. Dinikahin. Melanggar sumpah dia. Kenapa? Ente ngizinin. Ente udah sumpah nggak mau nikah. Terus ente sekarang menikah, ya sudah melanggar sumpah, tandanya wajib bayar kafaratul hinith, kafaratul yamin. Qala al-Bulghini wa afta al-Bulghini fi man halafa la yuraji fa wakala fi raj'ah. Ada orang bersumpah, wallahi la uraji zaujati. Jadi ada laki-laki mentalak perempuan, masih talak satu, wa masih fi iddah. Tengah-tengah iddah si laki-laki itu bersumpah, wallahi la uraji'uha. Kemudian diwakilin ke Z, temennya. Z, wakil anni fi murajaat zaujati. Akhirnya si Z ini yang wakil yuraji zaujatahu niyabatan aniz zauj hal yahnath amla. Apa katanya? Afta Bulghini fi man halafa la yuraji fawakkala fi raj'a bi ad. Syuf, ini fi khilaf ya. Fi khilaf. Qaul awal bi adamil hinith. Binaan ala ma marra anhu fi la yankih. Nah, wallahu alam, ini di Tuhfah ini kayaknya pembahasan sebelumnya ada masalah hadis la yankihul wali wala yunkih. Wallahu alam lah, wallahu alam. Al-muhim Ibn Hajar i'tamad annahu la yahnath. Ibn Hajar al-Haytami i'tamada annahu la yahnath. Karena bukan dia. Siapa? Wakil. Baik. Wa bil hinith wa wa'd ma tamadahu Ramli. Wa pendapat Romli ini muwafiq 5 fil matan, binaan alama fil matan. Di Minhaj dibilang, di matan Minhaj. Sana buka dulu kitab Minhaj ya sebentar.
Yufdi minha dibilang apa? Au halafa la yuzawwij au la yutallik au la ya'tik au la yadrib fawakkala man fa'alahu lam yahnas illa an yurida an la yaf'al huwa wala ghairuhu fayahnas bitawkil. Jadi ketika ada orang bilang bersumpah dia tidak mau menikahkan, tidak mau menceraikan, tidak mau memukul siapapun, lalu dia wakilkan pada orang lain untuk melakukan, maka tidak terkena. Kenapa? Karena bukan dia yang melakukan, tapi orang lain. Tapi kecuali kalau dia niatnya la ana wala ghairi yaf'al, maka hatta diwakilkan juga kena. Nah, di sini dibilang sama Romli bil hanif bina lama fil matan. Kenapa? Karena Romli menganggap orang yang seperti ini itu la yurid muraja'ah la huwa yuraji' wala al-wakil. Harusnya apa? Melanggar. Baik. Qala bal hadza aula li anna istimrar nikah. Karena al-muraja'ah itu istimrar nikah, bukan ibtida. Fas-safar fi aula. Wakil itu kan cuma safir. Dia hanya sebagai apa namanya? Delegasi aja antara suami dengan istri. As-safir bimanzilat al-wakil, al-muwakkil. Al-wakil bimanzilat al-muwakkil. Ya. Wagat yugol. Di sini Ibn Hajar mengiktirad pendapatnya Romli. Karena Ibn Hajar bilang apa? Tidak kena. Ya, tidak kena. Yugtafaru fiha. Mereka memaafkan atau memberikan toleransi di dalam masalah ar-raj'ah fiha. Maknanya apa? Ar-raj'ah fi raj'ah bi adamil hinith bi muraja'atil wakil. Mereka masih mentoleransi di dalam masalah raj'ah ketika suami mewakilkan orang lain untuk rujuk. Kenapa? Likaunir raj'ah istidamah. Raj'ah itu bukan istinaf nikah, tapi apa? Istidamat an-nikah. Malam yaghtafiruhu fil ibtida'. Beda halnya kalau ibtida', wallahi la uzawwij atau la atazawwaj. Diwakilkan sama orang lain, nggak bisa. Ada ibtida'. Yuktafar fid dawam, ma la yuktafar fil ibtida'. Fala yab'ud anna hadza ay adamul hinith min dzalika ay min ajli annahu yuktafar fid dawam ma la yuktafar fil ibtida'. Paham ya? Itu pakai kalimat got yugol. Bahas tapi dhaif ya. Bahasnya siapa? Romli itu dhaif, bisa dijawab. Bisa dijawab. Dhaif, tidak kuat ya. Taib wa nahu liqa'il lima fihi du'fun dha'if. Kalau liqa'il berarti du'fun dha'if, berarti makna yang sebelumnya itu sangat dhaif sekali. Ya. Contoh lihat di sini. Misal qaulu ram finahi yusan lil junub wa taqdimu tayammum aidan. Susan bagi junub, orang yang junub atau lain-lainnya itu takdim tayamum kama fil majmu' an-Syafi'i wal ashab. Qala al-Isnawi mengatakan apa? Wali ghailan nigun. Al-aula taqdim ma nudiba taqdimu fil ghusl. Kayak gini loh contohnya. Ini katanya Imam Nawawi di Majmu' menukil dari Syafi'i dan ashab, sunnah bagi orang yang junub atau orang yang selain junub ketika ada jirohah takdim tayamum mutlaqan. Jadi bukan misalnya contoh kalau wudu misalnya nanti punya luka di tangan, yang kita tahu apa? Wudu dulu muka basuh, ketika sampai tangan baru tayamum. Lah menurut Nawawi naqlan anil Syafi'i wal ashab yusan takdim al tayamum mutlaqan. Takdim tayamum mutlaqan. Tapi Asnawi mengatakan apa? La al-aula taqdim manudiba taqdimu fil ghusl. Fa in kana jirahatu fi ra'sihi ghasala ma sahha minhu. Kalau dia punya luka di kepala, maka cuci dulu anggota badan yang sehat. Muka, tangan. Nah, ketika ras baru tayamum. Tsumma tayammum an jarhihi. Tayammum badalan an ghusl majruh. Tsumma ghasala bagi jasadi, sisanya setelah kepala apa? Kaki. Ya. Atau kalau di sini contohnya bukan wudu ya, mandi di sini. Wa ma bahatsahu zahir la ma'dila anhu. Jadi kalam yang dinukil Nawawi itu dhaif. Karena Anda bilang enggak semua kalam Imam Syafi'i dan Ashab itu gawi min jihati dalil.
kadang-kadang dhaif. Siapa yang menentukan dhaif apa tidak? Ya, orang-orang selain seperti Nawawi rafi wa ma ba'dahuma. Kita mengikut aja. Terus وفيه بحث ونحوه لما فيه قوة سواء تحقق الجواب أو لا. wa fi bahthun itu maknanya dia fihi gua, naumila gua fil bahth. Walaupun ada jawaban atau tidak, bisa dijawab atau tidak. Ya. Di sini contohnya panjang ya. Nanti baca sendiri aja lah ya. Terus sighatul majhul. وصيغة المجهول ماضيا كان أو مضارعا ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف madkhuliha. تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا. Kalau sighatul majhul maksudnya mana buhitha au yubhatsu. Ya. Mau madhi atau mudhari atau la yab'ud atau yumkin an yugal ya, atau semua sighatul tamrid. Mana sighatul i'tirad ya. Sighatul i'tirad. Bukan sighatul tamrid itu maksudnya didu tarjih, tadhaif. Tamrid mana tadhaif. Tapi kadang-kadang Ibn Hajar di beberapa kitabnya kalimat yubhats atau buhitha yadul ala sighat tarjih. Ala sighat tarjih ya. Contoh sini ya bautnya. Nanti lihat yang ta'liq nomor 2. Bukan nomor 2. Yang nomor 3 aja, yang la ya baut contohnya. Ya. Wa yufham min kalamin Hajar anna sighat lain tadul al tawaqquf. Qala fit tuhfah walau faqada ala tasabuk aw ihtaja fi li zaman tawi ujbira tazkiyatul akthar min kulli minhuma. Ini masalah zakat an-naqdain. Ketika ente punya barang campur antara emas dan yang lainnya, dan ternyata setelah diperiksa wajib alaihi zakah. Wajib alaihi zakah. Wajib li hadzal mal zakah. Nah, imma ente tuzaki al-akthar dhahaban aw fiddatan aw tumayyiz. Mana tumayyiz apa? Ente pisahkan emasnya dan pisahkan yang selain emasnya, atau misalnya gabungan emas dan perak atau perak dan dipisahkan. Nanti yang emas berapa ente timbang sampai nisab, maka dibayar berapa yang harus dibayar. Baik, idza faqada alatut tamyiz. Nah ini, faqada alatus sabaq. Alatus sabaq itu alat untuk memisahkan antara emas dan perak di zaman itu. Ya mungkin entah apinya atau apa. Aw ihtajal zamanin tawil, atau muhtaj, bisa cuman zaman tawil untuk dipisah, maka ujbira ala tazkiyatul akthar min kulli minhuma. Harus dikeluarkan yang lebih banyak dari yang keduanya. Wala yu'dzar fit ta'khir tamakkun. Tidak dikasih udzur untuk diundur sampai dia mampu untuk memisahkan. Li'anna zakah fauriyah. Karena zakat itu fauriyah. Kada naqala Rafi anil imam. Ar-Rafi menukil dari Imam Al-Haramain wa tawaqqaf. Man Ar-Rafi tawaqqaf. Qala wala yab'ud. Syufi Muharram mengatakan apa? Faqdu alatis sabak la yubtil wujub zakah. Ya. Rafi mengatakan la yab'ud an yuj'al as-sabak wa ma fi mana min syurutil imkan. Jadi ketika min syurutil imkan menurut Imam Haramain itu bukan termasuk faqdu alatis sabak. Menurut Rafi, min syurutil imkan, maknanya min syurutil imkani zakah adalah wujud alat tamiz. Tamiz al-dhahab bain al-dhahab wal fiddah, dhahab dengan yang lain. Idza fuqid, maka syurutu imkan ikhraj zakah masih belum lengkap. Maknanya belum wajib. Kapan sampai wajib? Ketika ante sudah punya alat untuk tamiz. Itu maksudnya ya. Wala yabud. Wa hadza mu'tamad Ali Syabramulsi pendapat ini, yaitu pendapat la yabud yang yuj'al as-sabaq min syurutil imkan. Terus wa yumkin. Ya, kalimat wa yumkin. Lihat di bawah Ibn Hajar, misal qaul Ibn Hajar fi Tufa law taqaddama amna bi takbiratin lam tabtul ala ma qala syari wa jara syekhuna aywa. Apa maksudnya ini? Katanya taqaddama amdan bi takbirah. Kalau ada makmum takbir duluan sebelum imam sengaja, salatnya tidak batal. Salat apa itu? Salat jenazah ini maksud. Bukan salat biasa. Kalau salat biasa nggak sah, bukan nggak sah lagi, nggak terjadi orang imam belum takbir. Syuf ini maksud salat jenazah. Alamagola, syuf alamagola berarti apa? Masih nggak setuju nih pendapatnya. Alamagola syarih di sini kalau dalam Tuhfah kalimat syarih itu umum. Ahad syurahil minhaj.
Wajar ali syekhuna aidan. Syekhuna tuh kayaknya Syekhul Islam Zakaria. Wa yushkil alaih mamar ana taqaddum afhash. Kita tahu kan taqaddum ala imam itu fahish. Taqaddum fi'l alal imam afhash min ta'akhur fi'l anil imam. Ente duluan sujud daripada imam atau sujud terlambat dari imam lebih parah mana? Lebih parah duluan. Imam masih sujud, ente udah berdiri. Ayyuhuma afhash, daripada imam sudah berdiri masih sujud. Paham ya? Harusnya batal dong. Paham? Nah, syuf. Jawaban yushkil alaih mamar ana taqaddum afhash. Fa idza dhara ta'akhur bi takbirah fa taqaddum aula. Karena katanya di dalam salat jenazah at-ta'akhur an takbiratul ihram yubtil shalah. Di minhaj itu ada. Jadi imam sudah takbir Allah Akbar, masih diam. Lalu imam takbir kedua tanpa uzur. Salat batilah. Dalam salat jenazah karena at-takbir bimanzilah rakaah. Ya seakan-akan ente apa? Ta'akhir anil imam bi rakaah wahidah, batal. Satu rakaat isinya berapa rukun? Ya kan? Imam sudah rakaat kedua, ente masih berdiri rakaat pertama. Bila uzur, batal salatnya. Hadza aidan. Nah, iskal ini mengatakan apa? Ta'akhur anil imam bi rakaah atau bi takbirah yadur. Kif dengan taqaddum bi takbirah, harusnya min babil aula. Faham iskalnya ya? Yumkin an yujab. Bisa dijawab nih. Bi anna ta'akhur huna afhash. Kita jawab ta'akhur huna afhash. Lish? Idh ghayatut taqaddum annahu ka ziyadah takbirah. Ka ziyadah takbirah. Karena gini, ketika ente takbir Allahu Akbar pertama, itu rakaat apa takbir? Rakaah. Afwan, takbir. Ziyadah takbirah la yadur katanya. Wa qad marra anna ziyadah la tadur huna fi salatil jenazah. Wa nazzalu at-takbirat kar-rakaat. Takbirat dalam salat jenazah bimanzilah rakaat. Bi khilafi ta'akhur fa inni fihi fuhsyan zahiran. Mananya gini, at-taqaddum ala imam bitakbir fi salatil janazah bimanzilat ziyadat takbir. Bas. At-ta'akhur anit takbirah fi salatil janazah al-imam bimanzilat rakaah. Ayyuhuma afhash? Ta'akhur rakaah wahidah atau ziyadat takbirah? Ta'akhur rakaah wahidah. Faham? Itu maksudnya ya. Yumkin an yujab. Kullu sighatu tamrid. Ya, yumkin an sighatu tamrid. Tadu adha fi madkhuliha bahthan kana au jawaban. Terus wa aqulu wa qultu bima huwa khassatul qail. Khasatul qail, kita nagul tuh wallahu alam seperti Nawawi itu termasuk kalamnya beliau sendiri. Terus ta'bir bihasilihi wa nahwihima. Wa idza qila hasiluhu aw muhassaluhu aw tahriruhu aw tanqihuhu aw nahwu dhalika fadhalika isyaratun ila qusurin fil asli aw ijtimali ala hashwin. Jadi kalau ketika wahasilul kalam atau wahasiluhu mananya apa? Yang dinukil dari sebelumnya itu banyak kekurangannya atau terlalu panjang, banyak ziyadah yang tidak perlu, dikasih khulasonya. Itu sering banget di dalam I'anatul Talibin. Kita lihat contoh. Misal Qaul Ibnu Hajar fituhu wiradu asliha ma hasiluhu, berarti dirado sama asluha apa? Syarhul Wajiz ya. Anna matanathar min habbin mamluk binahwir rih wa tayr zukki. Yang tumpah-tumpah dari hab mamluk binahwir rih at-tayr zuki tetap dizakatin. Nanti punya hab mamluk nih, ada biji-bijian mamluk, lalu jatuh-jatuhan di tanah, dijatuhkan imma karena angin atau karena ada burung, dizakatin nggak itu? Iya dizakatin. Jangan nanti zakatin yang cuman di apa, yang ada di tangkainya aja, yang semua jatuh juga di zakatin. Itu hasil kalamnya siapa? Nawawi dan Rafi yang panjang lebar, itu cuman dihasilkan khulasnya segitu aja. Paham ya? Wa hasil atau wa muhasab wa tahqiquhu wa tanqihuhu wa tanzil al inabah wallahu alam bis-shawab. Kalam tawil arid, insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bis-shawab. Ada soal. Apa nih, semakin kesini emang agak semakin ada sedikit permasalahan-permasalahan yang butuh tarkis ya, lakin labas. Soal
Sighah majhul itu macam mana Ustaz? Ah? Sebagai contoh sighah majhul. Sighah majhul di sini Ibn Hajar beliau nggak mencontohkan ya. Beliau hanya mencontohkan sighah majhul. Kayak sighah majhul itu dari kalimat bahats, buhitha atau yubhath. Itu maknanya makna si tadhif. Yubhath tapi kadang-kadang sighah bahats itu tarjih. Nah, sini beliau hanya mencontohkan sighah tarjih. Wa buhitha ilhagu muradifihi bihi. Ilhagu muradifihi mana tarjih itu. Haula kebanyakan di mustalah seperti ini bisa ditemui dalam syuruhul minhaj atau hawashi. Kalau di dalam kitab-kitab Imam Nawawi jarang, bahkan mungkin hampir tidak ada yang ditemukan takbir seperti ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.